Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam diseminasi pelatihan perancangan pembelajaran inovasi dengan bantuan kecerdasan artifisial. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Di sini saya izin menyampaikan apa yang telah saya dapatkan dari BPDPK Jawa Timur. Apa itu kecerdasan artifisial atau KA? Adakah di sini yang sudah tahu? Apa itu KA? Kecerdasan artifisial atau KA itu secara praktisnya merujuk pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Berikutnya adalah karakteristik dari KA. KA itu belajar dari data. Jadi data yang kita masukkan itu dipelajari oleh KA itu sendiri untuk menjadi data-data yang dia kumpulkan di kemudian hari. Ya, KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik juga kemampuannya. Contohnya adalah YouTube. Dari penggunaan kita di YouTube, YouTube itu merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan yang telah kita buat. Nah, kecerdasan artifisial ini jika dibandingkan dengan manusia, jadi apakah perbedaannya dan manakah yang lebih baik? Apakah lebih baik KA? Apakah lebih baik manusia? Jadi kalau KA itu dia tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi yang kita berikan kepadanya. Kemudian KA itu yang dia output, yang dia keluarkan itu belajar dari data atau program yang telah kita berikan. Kemudian hanya memahami hal yang ada di dalam datanya. Jadi kadang biasanya kita kalau memasukkan buku ini itu mungkin bisa terjadi kesalahan dia menjawab karena dia belum mempunyai data yang relevan. Kemudian hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Yang penting untuk diingat, jika KA itu diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Berarti harus detail ya? Iya. Promnya gitu. Nanti kita akan belajar mengenai prom lebih lanjut. Oleh karena itu, semakin banyak data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat pula hasilnya. Limitasi dari KA ini, meskipun KA ini telah berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang teknologi, ini masih memiliki banyak sekali keterbatasan, yaitu yang pertama, ketidakmampuannya untuk memiliki kreativitas sejati, perasaan atau pemahaman kontekstual yang mendalam. Kemudian, membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data yang dia miliki, dan juga sangat bergantung pada data yang berkualitas tinggi. Bu, mau tanya Bu, seumpama saya memasukkan prom, saya dengan Bu Desi itu promnya sama, yang keluar apa sama apa gitu? Bisa sama, bisa juga berbeda. Mengapa demikian? Karena mungkin Bu Desi sudah pernah menginputkan data-data itu. Misalnya Bu Desi sudah pernah sebelumnya bertanya tentang RPP, tentang ini, tentang ini. Kemudian Bu Ima masih belum pernah, masih pertama kali. Maka yang dia keluarkan itu biasanya bisa berbeda. Lebih mendalam punya Bu Desi. Sesuai riwayat. Iya, sesuai riwayat. Jadi dia belajar dari data yang kita berikan, pernah kita berikan. Kerjanya lebih bagus berarti.
benar Bu. Ya, mengenali unsur pembentuk prompt untuk kecerdasan artifisial generatif. KA generatif merupakan cabang dari kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru berupa teks, gambar, musik maupun video dengan menggunakan model pembelajaran mendalam atau deep learning. Jenis-jenisnya kita bisa menggunakan seperti yang biasa kita gunakan, ChatGPT, Gemini, kemudian ya kemarin yang terbaru ada Grok, terus kemudian ada Notebook LM, ya, seperti itu. Nanti kita akan pelajari satu-satu kita. Nah, ini yang paling penting dalam penggunaan KA, yaitu teknik prompting. Prompt itu merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang kita inginkan. Ya, prompt itu fungsi utamanya yaitu menyediakan konteks yang diperlukan bagi model KA untuk memahami topik, gaya, dan tujuan output yang kita harapkan. Nah, dalam KA itu kita harus memberikan instruksi yang spesifik, kemudian menentukan formatnya dan memfasilitasi kreativitasnya dia. Unsur pembentuk prompt itu ada 10 contoh prompt yang efektif yang bisa kita berikan kepada KA itu ada 10 ini tadi. Yang pertama yaitu instruksi atau task, yaitu panduan pertanyaannya apa yang ingin KA kita lakukan. Nah, kita bisa mengisikan misalnya menjelaskan proses fotosintesis. Kemudian yang kedua adalah konteksnya, dalam situasi atau siapa sih audiensnya, yaitu bayangkan, menyuruh KA-nya untuk membayangkan sebagai guru IPA kelas 7. Kemudian ada data dan input spesifik, jadi kita harus memasukkan data dulu kepada prompt. Informasi apa yang harus digunakan, yaitu gunakan data fotosintesis itu memerlukan cahaya, air, dan CO2. Jadi selain kita menyuruh, kita juga harus memasukkan data yang diperlukan. Kemudian agar lebih ini kita harus memberikan contoh apakah ada contoh jawaban yang bisa ditiru. Misalnya contohnya tumbuhan itu seperti pabrik makanan karena dia memproduksi makanannya sendiri, dikasih contoh. Kemudian ada parameter teknis, yaitu batas panjang atau jumlah kata ataupun teknis lainnya. Contohnya yaitu jawaban maksimal 150 kata. Kemudian ada format outputnya, bentuk hasil akhir seperti apa yang kita inginkan. Misalnya tampilkan dalam 3 poin utama, atau misalnya tampilkan dalam bentuk paragraf, tampilkan dalam bentuk gambar, itu. Kemudian ada nada dan gaya. Misalnya gaya bahasa bagaimana, gitu. Gunakan bahasa sederhana dan santai, atau misalnya gunakan bahasa Inggris. Bahasa yang formal. Bahasa yang kemudian ada batasan-batasan, kita harus memberikan batasan. Apa yang tidak boleh muncul? Misalnya jangan gunakan istilah teknis rumit. Nah, misalnya kalau digunakan untuk kelas rendah seperti itu, gunakan bahasa yang mudah. Kemudian ada peran. KA berperan sebagai siapa? Contohnya kamu adalah guru IPA. Jadi membuat KA-nya berperan apa yang kita inginkan. Kemudian ada penyempurnaan iteratif, yaitu bagaimana memperbaiki jika jawaban kurang tepat. Nah,
Contohnya adalah jika terlalu panjang, ringkas agar bisa dibaca kurang dari 1 menit. Ini adalah contoh prompt yang efektif yang kita berikan. Memang harus mendetail agar hasilnya juga Minum dulu, Bu. contohnya yaitu kamu berperan sebagai guru IPA kelas 7. Jelaskan proses fotosintesis kepada siswa. Gunakan data berikut. Fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Contoh penjelasannya, tumbuhan seperti pabrik makanan. Mereka menggunakan cahaya matahari untuk memasak makanannya sendiri. Buat jawaban serupa dengan pola ini. Jawaban maksimal 150 kata, gunakan bahasa sederhana, tampilkan dalam bentuk 3 poin utama. Jangan gunakan istilah teknis rumit. Jika jawaban terlalu panjang, ringkas lagi agar bisa dibaca siswa dalam 1 menit. Oke, boleh semuanya menggunakan aplikasi apapun yang biasa digunakan, bisa ChatGPT atau Gemini. Yang kita praktek bersama untuk membuat prompt yang efektif. Kita review kembali apa yang telah kita dapatkan tadi. Jadi kita sudah membuat gambar yang dihasilkan oleh AI, kemudian apa tadi, flipbook, storybook, terus nah, di notebook RM punya saya ini rangkuman video dan suaranya sudah muncul. Kalau ini rangkuman peta konsep. Terus yang ini rangkuman video. Dugaan ya. Audio. Kita akan membahas sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kaget aku tak kira bluetooth-nya sopo. Lalu yang ini adalah rangkuman materi pembelajaran, bentuknya video. Ini yang saya buat dengan audio yang saya buat dengan I Love Song AI. Mari kita siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nindiani, Kepala UPT SDN Buku 3. Saya telah mengikuti seluruh rangkaian pengendasan rancangan pembelajaran inovasi dengan bantuan kecerdasan artifisial atau KA dengan rasa bangga dan optimisme yang besar. Pelatihan ini bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, melainkan sebuah transformasi pola pikir bagi seluruh dewan guru. Saya melihat energi baru, di mana guru-guru yang tadinya ragu, ini dengan percaya diri, mampu menggunakan KK sebagai alat untuk diferensiasi konten dan efisiensi waktu merancang pembelajaran. Saya ucapkan
Selamat kepada Bu Novi yang telah melaksanakan pengimbasan di sekolah, dan semangat untuk guru-guru saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pelatihan tentang perancangan pembelajaran inovatif dengan KA sangat aplikatif. Saya langsung mencoba menggunakan tools KA untuk membuat skenario project based learning yang menarik, termasuk langkah-langkah, alat, dan asesmennya. Selamat mencoba, terima kasih Bu Novi. Proses pengimbasan ini berjalan sangat efektif karena fokus pada praktik, bukan hanya teori. Kami melihat langsung bagaimana Bapak Ibu guru mulai merancang modul dengan sentuhan KA. Saya belajar bahwa KA dapat menjadi asisten saya dalam menganalisis esai siswa berdasarkan rubrik yang saya buat, memberikan umpan balik awal yang cepat. Ini memungkinkan saya untuk memberikan feedback yang lebih mendalam dan personal di tahap akhir. Pelatihan ini adalah investasi waktu yang sangat berharga untuk efisiensi dan inovasi di kelas saya.